Halo semua, kembali lagi dengan saya Ali di channel Rewatch Film. Kali ini kita akan bahas film dengan judul Upside Down Magic tahun 2020. Film ini dibintangi oleh remaja yang membuat film semakin seru dan menarik. Disutradari oleh Joe Nussbaum yang juga pernah mendapatkan penghargaan dengan nominasi program tontonan terbaik untuk anak dan keluarga. Menceritakan seorang remaja bernama Nori, gadis berambut keriting yang antusias mengetahui kemampuan sihirnya yang membuatnya dapat berubah menjadi hewan yang diinginkan bersama seorang teman bernama Reina yang dapat menghasilkan bola api bersinar favorit Nori. Mereka pergi ke sekolah sihir mirip dengan sekolah Hogwarts di film Harry Potter tapi dengan versi lainnya. Bagaimana petualangannya? Sebelum kita masuk ke dalam alur ceritanya, saya ingin mengingatkan lagi kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi untuk kamu yang belum menonton filmnya, saya menyarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu karena bagaimanapun menonton film secara utuh akan jauh lebih baik. Tapi untuk kamu yang sudah siap melihat spoiler alur ceritanya, langsung saja simak sampai akhir video. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak berusia 7 tahun bernama Nori. Dia bercerita kalau ibunya meninggal karena sakit. Ibunya pernah bilang kalau setiap anak diberi kelebihan masing-masing. Ada yang bagus di bidang seni, musik, olahraga, atau bidang lainnya. Tapi Nori merasa kalau dirinya tidak mempunyai bakat. Sampai pada suatu hari dia melihat seekor kucing yang melihatnya, lalu dia pun berubah menjadi seekor kucing besar yang bersayap. Ayahnya pun kaget karena anaknya mempunyai bakat sihir. 6 tahun kemudian Nori sudah remaja dan sedang membuat video vlog. Dia sangat senang karena besok adalah hari yang dinantikannya, yaitu dia akan menjadi murid dari sekolah sihir Sage Academy. Nori tidak berangkat sendirian ke Sage Academy karena teman baiknya Reina juga akan berangkat ke sana. Sebelum berangkat, mereka berdua mencoba sihirnya di dalam kamar Nori. Reina bisa membuat sparkle fireball di tangannya dan Nori pun berubah menjadi hewan unik, yaitu kucing dengan gigi berang-berang dan kaki kanguru. Mereka berdua saling memuji bakat mereka masing-masing. Keesokan harinya, sekelompok remaja dengan bakat sihir berada di tepi jalan menuju sekolah sihir Sage. Mereka diantarkan oleh orang tua mereka masing-masing sampai pada akhirnya muncullah Mr. Scriff. Sebelum berangkat, Mr. Scriff menjelaskan bahwa selama berjalan anak-anak tidak boleh pakai sihirnya. Lalu mereka pun berangkat dan sampailah mereka di lorong dari kayu yang menjadi gerbang masuk ke sekolah Sage Academy. Ya, mirip-mirip peron 93/4-nya Hogwarts di film Harry Potter. Satu persatu pun mereka masuk ke dalam gerbang kayu tersebut. Sesampainya di sekolah, mereka melihat banyak sihir, mulai dari membuat kembang api, terbang, berubah menjadi hewan, sampai berbicara dengan hewan-hewan. Di dalam sekolah, Mr. Scriff tidak mengizinkan anak-anak menggunakan HP-nya. Di sana mereka disambut oleh seniornya yang ramah. Berpindah scene di aula sekolah. Di sana ada Mr. Knightslinger, kepala sekolah Sage Academy, yang menjelaskan tentang orientasi sekolah. Dia menjelaskan kalau yang sekolah di sana akan dibimbing untuk menggunakan sihirnya dengan benar sesuai cara Sage Academy. Sage Academy punya 5 sekolah yang berbeda berdasarkan jenis bakatnya. Sage Academy punya 5 kelas berbeda di sekolahnya berdasarkan 5 jenis bakat. Yang pertama yaitu Fuzis yang dapat berkomunikasi dengan hewan. Yang kedua Flicker yang dapat membuat objek datang mendekat dengan jentikan tangan. Yang ketiga Flare yang dapat memanfaatkan kekuatan api. Yang keempat Flyer yaitu bakat terbang. Dan yang terakhir adalah Fluxer, bakat untuk berubah menjadi hewan apa saja. Mendengar bakatnya disebutkan, lalu Nori memotong pembicaraan kepala sekolah karena dia senang sampai-sampai dia ditegur oleh kepala sekolah. Anak-anak yang sudah senang mendengar penjelasan kepala sekolah tadi lalu kaget saat dijelaskan lagi kalau mereka sebenarnya belum sepenuhnya diterima di sekolah Sage Academy, karena di Sage Academy mereka harus melewati uji kelayakan dulu sebelum 100% diterima. Berpindah scene di ruang pengujian murid baru. Di sana ada Miss Knightslinger dan beberapa juri penguji lainnya. Satu persatu murid baru diminta untuk menunjukkan bakatnya masing-masing. Dimulai dari uji bakat Flare, banyak yang lolos ujian termasuk juga Reina yang membuat kagum para juri yang ada di ruangan pengujian. Sampai pada giliran Elliot Cohen yang gagal membuat api, malah dia hanya bisa membuat asap. Paloma yang gagal mengambil barang dengan menjentikan tangannya, malah dia menjauhkannya.
Andres yang bisa terbang tapi tidak bisa turun, dan Nori yang gagal menjadi kucing dalam waktu 6 detik. Nori malah berubah menjadi kucing bersayap yang aneh. Juri bilang kalau Nori unik dan langsung memberikan kertas yang berisi kelas yang akan dimasukinya di sekolah. Keluar dari aula sekolah, para juri termasuk kepala sekolah tadi mengumpulkan semua calon murid baru di depan aula. Di sana, kepala sekolah meminta semua murid untuk melihat kertas yang dipegangnya masing-masing untuk melihat hasil ujiannya tadi. Semua anak mendapatkan kelasnya masing-masing termasuk Reina, yaitu ada yang di Fuzis, ada yang Flyer, Flare, Fluxer, dan ada yang di Flicker. Tapi ada 4 orang anak yang tidak masuk ke dalam 5 kategori kelas tersebut. Mereka adalah orang-orang yang gagal tadi. Yang pertama adalah Nori, Elliot, Paloma, dan Andres. Mereka mengira akan masuk ke dalam kelas sesuai bakatnya, tapi mereka malah tergabung dalam satu kelas, yaitu UDM atau Upside Down Magic atau sihir terbalik. Nori yang ingin pergi searah dengan Reina malah dilarang oleh kepala sekolah dan diarahkan ke jalan lain yang bertuliskan UDM. Di jalan itu Nori diajak Mr. Scriff untuk masuk ke kelasnya bersama Elliot, Paloma, dan Andres. Di sini Mr. Scriff menjelaskan kalau di UDM mereka akan belajar pelajaran sekolah seperti biasa, seperti matematika, fisika, dan pelajaran umum lainnya, sampai mereka lupa dan dengan sendirinya sihir mereka hilang. Mereka berempat pun kaget karena mereka tidak ingin kehilangan sihirnya. Tiba-tiba Mr. Knightslinger datang dan menjelaskan apa itu UDM dan apa bahayanya bagi orang-orang. Mr. Knightslinger menjelaskan bahwa UDM tidak akan bisa belajar sihir dengan benar dan bahkan tidak bisa diajari. Sambil membuka buku yang dibawanya, Mr. Knightslinger bercerita tentang UDM. Diceritakan pada tahun 1939, seorang bernama Reginald Robert, seorang flare yang hanya bisa mengeluarkan api dari pantatnya. Oleh karenanya, Reginald Robert menjadi inang bagi sihir jahat bernama Shadow Magic, sebuah sisi gelap dari sihir yang mereka pelajari, seperti sihirnya Voldemort di film Harry Potter. Sihir yang menyebabkan anarki dan kekacauan. Sekolah Sage telah mengatasi Shadow Magic itu, tapi hampir berhasil. Shadow Magic tidak bisa bekerja tanpa inang manusia, dan UDM adalah salah satu target Shadow Magic. Begitu kata Miss Knightslinger. Setelah selesai bercerita, lalu Miss Knightslinger bilang kalau mereka berempat akan tetap di sini sampai sihir mereka hilang dan Shadow Magic hilang juga, dan itu akan baik untuk mereka semua. Mendengar hal itu, mereka berempat terlihat sedih dan bingung. Lalu Miss Knightslinger bilang kalau Mr. Scriff juga dulunya adalah seorang UDM, dan Miss Knightslinger pun pergi meninggalkan mereka semua. Mr. Scriff lalu meminta untuk menuliskan kekesalan mereka dalam buku dan melupakan sihirnya. Mereka pun melakukannya, kecuali Nori yang malah menulis dia akan belajar giat untuk menjadi Fluxer sungguhan. Berpindah scene di mana Reina sedang belajar di kelas Flare bersama teman-temannya. Di kelas, gurunya menjelaskan bahwa dalam waktu dekat akan diadakan perayaan Founders Day. Di acara itu nanti akan ada Sage Match yang tiap kelas akan diwakili oleh 2 murid baru terpilih untuk tampil di acara Founders Day di depan guru dan alumni. Lalu gurunya memanggil Reina untuk maju ke depan dan membuat popcorn yang disiapkan dalam mangkok kaca. Tapi entah mengapa saat hampir berhasil membuat popcorn, tiba-tiba popcornnya menjadi hangus. Reina bilang ke gurunya kalau dia sedang gugup. Reina kembali ke tempat duduk, lalu dari luar pintu terlihat ada seorang gadis yang melihatnya seolah senang kalau Reina gagal melakukan sihirnya. Berpindah scene keesokan harinya, Elliot, Paloma, Andres, dan Nori dibawa Mr. Scriff ke suatu tempat yang berisi sapu. Nori yang senang melihat ada sapu taman di sana langsung mengambilnya dan berlari. Saat berlari dan mencoba terbang, lalu Nori langsung terjatuh. Ternyata sapu itu adalah sapu taman biasa dan bukanlah sapu terbang. Mereka berempat terkejut bahwa mereka diberi sapu untuk berkeliling menyapu halaman di
di sekolah. Lalu mereka pun berpencar. Di lain sekolah, di kelas Fluxer, nampak seorang guru sihir sedang mengajari muridnya sambil membawa seekor kucing. Di situ datanglah Nori yang tidak seharusnya ada di sana. Dengan pedenya, Nori meminta izin untuk memegang kucing dari gurunya tersebut. Lalu tiba-tiba Nori berubah menjadi hewan yang aneh, yaitu seperti burung dengan belalai gajah. Mr. Scriff pun kaget dan menenangkan Nori agar tidak membuat kekacauan lagi. Nori lalu dibawa ke ruang bawah tanah dan diajak ngobrol dengan Mr. Scriff. Di scene lain seperti di kantin sekolah sihir, di sini mereka menggunakan jaket sesuai kelasnya masing-masing dan duduk bersama teman sekelasnya. Begitu juga dengan Nori dan kawan-kawan di kelas UDM-nya. Sambil mengobrol, Nori mendapat dukungan dari Andres kalau yang dilakukan Nori adalah hal yang keren. Di sisi lain, Reina memperhatikan Nori sambil senyum. Saat akan menemui Nori, Reina dihadang oleh gurunya dan memberitahu bahwa Nori adalah alasan dia nanti bisa kehilangan fokusnya. Lalu Reina pun kembali ke tempat duduk. Saat duduk, seorang gadis misterius tadi memperhatikan Reina lagi. Di kelas pengujian, Reina berhasil membuat popcorn, tapi tidak sesempurna popcorn yang dibuat oleh Philips. Reina sedikit kecewa dengan hasilnya karena dia hanya posisi 2. Lalu dia keluar kelas dan menabrak gadis misterius tadi yang ternyata bernama Chandra. Chandra menawarinya untuk bisa memanfaatkan semua kekuatan Reina jika Reina mau. Berpindah scene di taman. Di sana Reina bertemu dengan Nori dan mengobrol tentang kelasnya masing-masing. Reina bilang kalau Nori terlihat rukun bersama temannya dan Nori memuji Reina karena berhasil di kelasnya, lalu mereka pun berpisah. Malam harinya, saat Reina di perpustakaan, dia dihantui oleh buku hitam besar. Buku itu bernama Shadow Magic. Reina panik dan langsung pergi dari perpustakaan. Lalu muncullah Chandra lagi, seakan-akan Chandra lah yang mengerjainya. Di dalam ruangan UDM, Nori masih mencoba sihirnya bersama 3 temannya secara sembunyi-sembunyi tanpa Mr. Scriff tahu. Tapi Nori masih saja gagal. Kali ini dia menjadi kucing dengan kepala anjing dan telinga kelinci. Nori bilang dia sudah lebih baik dan akan tetap mengikuti Sage Match. Di kamar Reina, saat Reina akan duduk di kasurnya, dia kaget karena tiba-tiba buku Shadow Magic ada di kamarnya. Buku itu langsung terbuka di halaman yang mengatakan manifestasikan kekuatanmu yang belum dimanfaatkan. Lalu Reina dirasuki oleh Shadow Magic. Scene berpindah ke Sage Match. Di sini setiap kelas mempertandingkan 2 wakilnya dan akan diambil 1 wakil untuk tampil di Founders Day Sage Academy. Di perlombaan pertama langsung dari kelas Flare. Di sini yang bertanding yaitu Philips dan Reina. Karena Reina sudah dirasuki Shadow Magic, tentu saja Reina menang. Lalu Miss Knightslinger menyatakan kalau Reina akan mewakili kelas Flare. Lalu saat Mr. Knightslinger akan memanggil perwakilan kelas Flyer untuk bertanding, tiba-tiba Nori menerobos masuk ke aula pertandingan. Walaupun tidak diizinkan, Nori tetap ingin menunjukkan kalau dia bisa sihir yang benar. Lalu Nori pun mencoba berubah menjadi kucing lagi selama 6 detik. Namun baru 3 detik Nori sudah berubah lagi menjadi kucing raksasa dengan kepala babi dan sayap kelelawar. Semua guru dan murid di sana panik dan Mr. Knightslinger pun langsung meminta seseorang untuk melakukan sesuatu agar tidak terjadi kekacauan. Reina yang melihat temannya tidak terkontrol tadi, dia langsung mencoba membuat api kecil agar Nori tenang. Namun yang terjadi malah api yang dibuat Reina membesar dan tidak terkontrol, lalu melukai Nori sampai jatuh. Reina meminta maaf ke Nori, tapi Nori bilang dia tidak apa-apa. Miss Knightslinger marah ke Mr. Scriff karena tidak menjaga UDM. Mereka pun kembali ke ruang bawah tanah. Tampak di sana mereka putus asa karena telah gagal di Sage Match. Tapi Mr. Scriff lalu mengajak mereka berempat belajar di alam terbuka dan mengobrol di sana. Di hutan mereka saling terbuka dan baru diketahui kalau Mr. Scriff dulunya adalah seorang UDM Fuzis yang bisa mengobrol dengan hewan-hewan. Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya mereka kembali senang dengan bakat sihir yang mereka punya masing-masing. Bukan seperti yang Sage inginkan. Mereka bukan merasa sihir mereka aneh,
tapi mereka malah merasa spesial. Mereka berempat pun diajari oleh Mr. Scriff bagaimana memanfaatkan bakat mereka dengan cara mereka sendiri. Mulai dari berlatih bersama sampai berlatih sendiri-sendiri. Mr. Scriff bilang, fokuslah pada apa yang kamu lakukan dengan sebaik mungkin dan jangan fokus ke apa yang tidak bisa kamu lakukan. Mulai dari Andres yang belajar terbang tanpa takut, Paloma yang belajar mengarahkan sesuatu sesuai maunya, dan Nori sendiri yang belajar memaksimalkan bakatnya menjadi hewan-hewan. Sampai pada akhirnya mereka benar-benar berhasil belajar. Berpindah scene di malam harinya, Reina kembali diganggu oleh Chandra yang ingin mengajaknya ke Shadow Magic. Tapi Reina menolak dan marah ke Chandra sambil menyuruhnya pergi. Tapi sayangnya yang bisa melihat Chandra cuma Reina sendiri karena Chandra hanyalah bayangan. Setelah tahu kalau dia yang hanya bisa melihat Chandra, lalu dia pun pergi menjauh ke sebuah gedung. Tapi malah dia ketemu dengan Chandra lagi. Chandra terus merayu dan memuji Reina saat sedang dirasuki. Lalu temannya Nori datang dan menemuinya. Tapi saat bertemu Reina, Nori kaget karena teman baiknya sudah berubah menjadi Shadow Magic. Nori kemudian lari dan menemui Mr. Scriff dan teman lainnya, lalu menjelaskan apa yang terjadi. Semuanya kaget, lalu mereka berlima membuat rencana bersama bagaimana cara mengalahkan Shadow Magic. Keesokan harinya, tepat di hari Founders Day, sebelum berangkat, Nori berkata, hari ini kita akan membuktikan kalau bakat sihir yang kita miliki dapat mengalahkan Shadow Magic walaupun bukan dengan cara Saga Academy. Tepat di acara Founders Day, Miss Knightslayer memberikan sambutan pembukaan acara dan memanggil Reina untuk tampil perdana menampilkan sihirnya mewakili kelas Flare di depan alumni dan senior. Reina mulai membuat bola api kecil hingga apinya membesar. Lalu Reina pun benar-benar menjadi bayangan. Semua peserta dan guru-guru yang hadir berhamburan menyelamatkan diri masing-masing. Semua kelas sihir bergantian melawan, tapi semua digagalkan. Flyer gagal terbang, Flare gagal menggunakan apinya, Fuzis gagal memanggil hewan, Fluxer malah menjadi hewan ternak, dan Flicker pun gagal. Saat semua hampir menyerah, datanglah UDM bersama Mr. Scriff. Mereka bergantian mengalahkan Shadow Magic. Yang pertama Paloma yang berusaha mengecilkan monster, yang kedua Elliot yang berusaha membuat asap dan mengarahkan ke monster, yang ketiga Andres yang mengalihkan perhatian monster, dan yang terakhir Nori yang berubah menjadi naga dengan kepala kucing dan sayap kelelawar. Cara ini ternyata berhasil membuat lumpuh Shadow Magic. Saat lemah, semua kelas sihir akan membunuh Reina yang masih menjadi monster, tapi langsung dicegah oleh Nori karena Reina adalah teman baiknya Nori. Setelah dibujuk oleh Nori, akhirnya Reina pun sadar dan berhasil lepas dari Shadow Magic. Sebelum film berakhir, semua UDM pun resmi menjadi bagian kelasnya masing-masing dan masuk ke dalam kelas. Elliot menjadi anggota Flare, Andres Flyer, Paloma di Flixer, Nori menjadi Fluxer, dan bahkan Mr. Scriff resmi menjadi Profesor Fujis dan mengajar di sekolah Sage. Nori bilang semua orang memiliki kelebihan dan membiarkan seorang menjadi yang terbaik dari diri mereka sendiri adalah sebuah keajaiban, dan film pun selesai. Sekarang giliran saya memberikan pandangan saya ke dalam film ini. Film Upside Down Magic adalah film yang asik dan safe untuk ditonton dari berbagai umur, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Alur cerita sihir dari nama sekolah sihir, kelas sihir, dan tokoh antagonis dalam filmnya pun detail dan seru untuk dilihat sampai akhir. Bagi penonton yang sudah pernah melihat cerita Harry Potter, mungkin cerita di film ini dapat menjadi pilihan lain dalam menonton film sihir. Ya, walaupun ceritanya tidak sekompleks film Harry Potter yang sampai berjilid-jilid, tapi meskipun begitu, film ini tetap menarik untuk ditonton. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Kalau kalian tertarik dengan konten ulasan film yang saya buat, bisa bantu dengan subscribe channel ini. Dan kalau kalian merasa konten seperti ini menarik, boleh di-share. Nah, kalau ada request film lain yang ingin dibuatkan alur cerita lengkapnya, boleh juga komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di ulasan film selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.